weak, no mercy. All I got is working, never stop searching, never quite so thirsty. I'm toxic and psychotic with this logic, you can't stop it. It's been chronic since I was a boy, so neurotic and chaotic. I'm going to read this letter to you. I'm going turning, keep holding me down. Yeah. Sebab rasa penasaran, YN berburu membuka web kampus. Pekan Ekonomi Nasional merupakan acara lomba rutinan yang diselenggarakan di Korea. Biasanya, setiap kampus akan mengirim 100 lebih perwakilan. Dan setiap kelas biasanya ada sekitar 2-3 mahasiswa yang akan ditunjuk oleh dosen penanggung jawab. Setelah membaca detail persyaratan, ada rasa semangat yang muncul dalam benak gadis Wang. Rasanya ingin ikut. Jika berhasil memenangkan lomba, pasti kedua orang tuanya akan bangga, terutama sang kekasih. Begitu pikirnya. Cerca Mina yang mengejutkan YN beserta teman-temannya dari arah belakang. Mina merupakan salah satu teman sekelas YN, gadis cerdas dan berprestasi. Kecerdasan otaknya tidak perlu diragukan lagi. Wajah cantik, serta stylenya yang modis, menambah kesan status gadis populer di kampus ini. Di kampus ini memang jarang sekali yang berani mencerca YN beserta teman-temannya. Karena selain dikenal sebagai kumpulan manusia berotak bebal, geng YN terkenal karena pintarnya dalam menghardik dan berdebat. Namun satu kelemahan YN beserta gengnya, mereka akan menciut ketika berhadapan dengan Mina dan teman-temannya. YN beserta teman-temannya mengacungkan jari tengah ke arah Mina, seraya berjalan tanpa menoleh sedikit pun. Niat YN mengikuti lomba semakin tinggi saja saat dirinya mengetahui bahwa dosen yang akan menjadi penanggung jawab di kelasnya atas lomba Pekan Ekonomi Nasional adalah kekasihnya sendiri. Karena kelewat semangat, YN telah mengisi formulir pendaftaran yang ia minta sendiri dari ruang BEM. Pokoknya semangatnya sampai menembus ubun-ubun. Huruf demi huruf YN tulis secara hati-hati. Jangan sampai salah sedikit pun, karena formulir pendaftaran yang ia dapat hanya satu. YN mengambil tempat duduk paling belakang. Ia sengaja menghindar dari teman-temannya karena YN merasa lelah saat menghadapi rentetan pertanyaan tentang partisipasinya dalam lomba ini.
Kini Jongkook telah memasuki kelas dengan membawa beberapa lembar formulir di tangannya. Melihat kedatangan sang kekasih, senyum spontan merekah di wajah cantik gadis Hwang. Sembari menyiapkan peralatan mengajarnya, pandangan Jongkook berbandar. Tujuannya apa lagi kalau bukan mencari posisi gadisnya? Di satu sisi, Yeon sengaja mengangkat tangan lalu membentuk love di kursinya paling belakang. Akibat ulahnya itu, akhirnya Jongkook dapat menangkap keberadaan sang kekasih, membuat Jongkook tersenyum gemas. Tidak ada satupun yang mengetahui hubungan mereka. Sejauh ini, menyembunyikan hubungan adalah langkah yang terbaik menurut Yeon dan Jongkook. Setelah 1 jam menyampaikan materi, Jongkook kembali duduk. Mendengar pertanyaan itu, Jongkook terlebih dahulu melepas kacamata lalu kembali berdiri. Yang dikatakan mahasiswanya memang benar. Dalam lomba pekan ekonomi nasional, biasanya siapapun boleh ikut karena memang kuotanya tak terbatas. Namun kali ini Jongkook tidak ingin menggunakan sistem itu. Ia sendiri yang akan memilih siapa-siapa saja yang berhak mewakili kelas untuk mengikuti perlombaan. Iya, Jongkook tetaplah Jongkook, seorang yang sangat ambisius tentang segala hal. Sebenarnya tujuan utamanya agar mahasiswa yang ia pilih bisa menang adalah dapat mengalahkan mahasiswa-mahasiswa kelas Jeon Taehyung. Dengan begitu, peluang poin untuk memperebutkan warisan kian bertambah. Di kursi belakang, Yeon semakin pesimis. Apakah dirinya akan dipilih? Sepertinya tidak mungkin. Rekam jejak nilainya saja sangat buruk. Tapi dalam hati, Yeon masih memiliki harapan, mengingat sosok penanggung jawab adalah kekasihnya sendiri. Apakah Jongkook akan melibatkan hal pribadi dalam kasus pilih-memilih ini? Sedangkan di kursi depan, Mina telah menampilkan wajah yang luar biasa percaya diri dan sombong. Gadis itu yakin jika salah satu mahasiswa yang akan dipilih adalah dirinya. Jongkook mulai membuka sebuah lembar catatan yang tadi pagi telah ia buat.
Jungkook akan memilih mahasiswa berdasarkan rekam jejak nilai yang mumpuni. Mendengar itu, YN semakin meremat formulirnya sendiri. Apakah masih ada harapan ikut? Mendengar hanya tersisa satu nama yang belum disebut, YN semakin pesimis. Tapi dalam hati ia masih berharap, semoga mulut itu menyebut namanya. YN total lemas, wajahnya ia ambrukkan di meja, sedangkan tangannya meremat kuat kertas formulir lalu membuangnya ke sampah. Ia sangat kesal dengan sang kekasih, tapi apa boleh buat, kepintarannya memang tidak setara jika dibandingkan dengan 3 mahasiswa yang baru saja disebut oleh Jungkook. Yang dikatakan salah satu mahasiswa yang duduk tak jauh dari YN adalah benar adanya. Kuota lomba sebenarnya tak terbatas, siapapun boleh berpartisipasi. Namun, di sini Jungkook tidak ingin mahasiswanya banyak yang kalah. Lebih baik memilih yang pasti-pasti saja untuk menang. Dengan begitu, peluang ia mendapatkan warisan akan semakin besar pula. Karena Jungkook sendirilah yang akan menggembleng mahasiswa pilihannya. Ya atau tidak, jawabannya harus menang. Jadi ia memilih sedikit namun pasti. Selain itu, jika menggembleng mahasiswa dengan jumlah banyak juga akan sulit untuk menaruh fokus. Kalau hanya 3, itu lebih efektif. Begitulah pikirnya. Setelah memberi instruksi terakhir, Jungkook lekas mengucapkan kata penutup lalu keluar meninggalkan kelas. Banyak mahasiswa yang mulai bergosip pria merasa tak setuju dan merasa tidak adil atas keputusan dosennya tadi. YN yang mendengarnya, ia sedikit setuju dengan pendapat mereka, ya walaupun itu kekasihnya sendiri. Sudah 2 jam lamanya, Jungkook menggembleng para mahasiswa pilihannya ini. Tak terukir sedikit pun raut lelah dari wajah pria John. Ia teramat semangat untuk membuat mahasiswanya menang. Di tangannya terdapat formulir lomba yang ia sembunyikan ke belakang tubuh. YN masih tidak menyerah. Ia berniat bernegosiasi dengan kekasihnya. Kali saja berhasil.
그대로 갈 수 있는 길을 알려줘. 저 하늘의 별들은 나를 비춰줘. Jelas Jungkook dengan jujur di hadapan kekasihnya. Mendengar itu semua, kini Yeon mengerti kenapa sang kekasih memilih mahasiswa pilihan yang memang benar-benar pintar. Bukan mahasiswa dengan kapasitas otak pas-pasan seperti dirinya. Yeon mulai meremat kembali formulir itu. Harapannya pun pupus seketika setelah mengetahui alasan sang kekasih. Ia tidak ingin membuat kekasihnya gagal karena dirinya yang tidak becus menang seandainya ikut lomba. Yeon tidak ingin kekasihnya kembali gagal melawan Jung Taehyung perihal warisan itu hanya karena dirinya. Yang kemarin saja Jungkook sudah kalah sebab nilai Yeon yang tidak lulus dalam ujian. Jungkook dibuat mati kecemasan. Bagaimana tidak, Yeon mengucapkan itu dengan pupil matanya yang membulat binar. Sudah 3 jam lamanya, Yeon menunggu di perpustakaan, namun sang kekasih tak kunjung ada kabar. Cacing-cacing di perutnya tengah menari hebat saat ini. Lapar sekali. Terakhir Yeon makan pukul 8 pagi tadi. Di perpustakaan, sialnya malam ini hanya ada Yeon. Sekarang adalah malam minggu. Pasti yang lain lebih memilih menikmati waktu bersama kekasih ataupun keluarga daripada berakhir dengan tumpukan buku yang membuat kepala penat.
Itu sudah pesan yang mungkin ke-20 kali lebih. Namun, satu pun tak ada jawaban dari Jungkook. Yeon hanya berani mengirim pesan tanpa berani melakukan panggilan. Takut-takut kalau mengganggu. Cicitnya pelan yang terdengar seperti anak nyamuk. Ia sangat bingung. Kalau pergi takutnya sang kekasih datang dan tidak menemukan keberadaannya. Di satu sisi, Jungkook, Mina, Nayeon, dan Yuri baru saja keluar ruangan. Iya, Jungkook sampai lupa waktu karena terlalu fokus dalam melakukan penggemblengan. Wajahnya benar-benar kusut dan lelah. Ia sepertinya lupa jika masih memiliki janji dengan seorang gadis. Sedangkan yang dipamiti sepertinya memiliki niat terselubung. Sejak awal, Mina memang menaruh kagum terhadap dosen barunya itu. Inginnya menggunakan kata saya, bukan kita. Tapi Mina tidak ingin terlihat mencolok kalau dirinya menaruh suka terhadap dosennya. Ketiga mahasiswa itu pun buru-buru memasuki mobil Jungkook. Sebenarnya Mina ingin sekali duduk di kursi samping Jungkook, tapi menunggu dipersilahkan tidak kunjung juga dipersilahkan. Akhirnya ia memilih duduk belakang. Mina akan menggunakan cara perlahan namun pasti dalam melakukan pendekatan. Tidak ingin terlihat terburu-buru. Di dalam mobil, Jungkook tanpa sadar tertawa lepas saat mendengar cerita mahasiswanya. 네가 너무너무 그립다 하루에 하나씩 너를 지워보지만 따스했던 너의 미소와 Jungkook dibuat kagum dengan kecerdasan luar biasa mahasiswa unggulannya itu. Selesai mengantar mahasiswanya pulang, Jungkook langsung terbaring lemas di kamarnya. Bahkan, baju kerjanya belum sempat dilepas. Sudah lelah dan mengantuk sekali. Buru-buru ia menjemput alam mimpi. Ponsel di tasnya sama sekali tidak dicek sejak sore tadi. Jungkook terlalu dibutakan dengan misi-misinya dalam perlombaan kali ini. Tidak boleh kalah pokoknya.
더 사랑할 수 없을까 한 번 더 널 안을 수 없을까 아직 내 가슴은 뛰는데 너를 향해 뛰고